Memanfaatkan tanah pemakaman. Pak Andi adalah seorang penjaga pekuburan umum sekaligus sebagai tukang gali kubur. Dikarenakan ia tidak mendapatkan gaji dari profesi dia, maka ia memanfaatkan tanah kosong di pekuburan tersebut dengan menanami sayur-sayuran dan hasilnya untuk dia dan keluarganya. Pertanyaan, bagaimana hukum perbuatan yang dilakukan oleh Pak Andi sebagaimana dalam permasalahan di atas? Jawabnya, jika tanahnya adalah tanah wakaf atau tanah musabbal untuk pekuburan, maka hukumnya tidak diperbolehkan, maksudnya haram. Karena ini adalah termasuk perbuatan ghasab. Adapun hasil yang ia peroleh adalah halal. Hasilnya halal, dia sendiri yang menanam, bijinya dari dia sendiri dan milik dia. Hanya saja ia wajib membayar upah umum misli, mengembalikan tanah seperti semula. Upah karena menyewa tanah kayak-kayaknya. Upah umum atau upah misli dan mengembalikan tanah seperti semula. Tidak boleh digarap lagi. Adapun upah yang seumumnya itu, upah untuk menggarap tanah itu, maka dikemanakan itu upahnya itu ditasarrufkan untuk kemaslahatan pemakaman. Dan juga termasuk kemaslahatannya adalah untuk membayar upah si penjaga kuburan. Jika tanahnya pada awalnya adalah tanah mawat, tanah yang mati tidak bertuan, kemudian masyarakat terbiasa mengubur jenazah di tanah tersebut, maka menurut Ibnu Hajar tidak boleh juga menggarap tanah itu karena dihukumi musabbal. Dan menurut Imam Romli hukumnya boleh dan tidak dinamakan sebagai musabbal atau wakaf. Wakaf pun tidak, musabbal juga tidak. Nah, makanya akhirnya boleh digarap kalau itu tanah itu awalnya bukan tanah wakaf, tapi tanah mati yang oleh masyarakat di situ dibuat untuk pekuburan begitu saja, tidak diwakafkan. Itu boleh hal yang seperti itu digarap. Bacaan kunut di sebagian daerah ketika membaca sana, yaitu innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadullu man walait wa la ya'izzu man 'adait lakal hamdu 'ala ma qadait. Itu bacaan seperti itu biasanya kalau di daerah-daerah kan imamnya diam. Nah, biasanya di daerah-daerah, di kampung-kampung itu imamnya diam. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna syarra ma qadait fa innaka taqdi. Diam. Tahu-tahu imamnya diam semuanya, diam semuanya. Terus wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Kenapa kok tahu-tahu diam? Nah, ini bagaimana sebetulnya itu yang benar di dalam cara membaca kunut bagi imam. Di sebagian daerah ketika membaca pujian sana, yaitu fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadullu man walait wa la ya'izzu man 'adait, itu dalam kunut subuh imam melirihkan bacaannya. Ini baru cerita. Sehingga tidak didengar oleh makmum, namun di sebagian daerah yang lain imamnya malah tetap mengeraskan bacaan kunutnya, bacaan sanaknya atau pujian tadi dari awal hingga akhir, walaupun ketika membaca pujian atau sana. Pertanyaan, bagaimana kesunahan yang seharusnya dilakukan imam? Bagaimana kesunahan yang seharusnya dilakukan imam ketika membaca sana atau pujian di dalam kunut subuh? Apakah tetap mengeraskan bacaannya atau melirihkannya? Mana yang benar? Jawabnya adalah sunnah bagi imam untuk tetap mengeraskan bacaannya. Sunnah bagi imam untuk tetap mengeraskan bacaannya. Jadi fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu tetap dikeraskan. Mengeraskan bacaan kunutnya walaupun ketika sana atau pujian. Sekarang bagi makmum, apakah kesunahan yang harus dikerjakan oleh makmum ketika imamnya membaca pujian atau sana? Jawabnya adalah ada beberapa pilihan. Satu,
membaca pujian sebagaimana imam dengan bacaan lirih. Ikut membaca pujian sebagaimana imam dengan bacaan lirih, dan ini yang paling utama. Jadi ketika imam membaca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, makmum membaca juga bareng sama imam itu dengan lirih, tapi jangan keras, ini keras-kerasan sama imam juga enggak. Nanti baca makmumnya yang lirih, yang keras tetap imamnya saja. Yang kedua yaitu mengucapkan asyhad Allahumma asyhad ana asyhad boleh saja, atau nashhad juga boleh saja, atau bala wa ana ala dzalika minasyahidin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, itu boleh dibaca seperti itu. Atau diam saja mendengarkan bacaan imam, atau mendengarkan dengan bacaan imam, mendengarkan saja. Boleh-boleh tiga-tiganya. Ketika imam membaca salawat, Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam, itu apakah makmum disunahkan untuk mengamini atau ikut membaca salawat? Jawabnya, makmum disunahkan mengamini salawatnya imam. Makmum disunahkan mengamini salawatnya imam menurut pendapat yang paling kuat. Jadi begitu. Jadi jangan ketika imam sudah mulai membaca salawat, diam, tidak mau amin. Padahal salawat itu doa untuk mendoakan baginda Nabi supaya dikasih rahmat oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasihlah berkah kepada baginda Nabi Muhammad, rahmat kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu kalau itu diam saja, enggak ada aminnya malahan. Itu malah disunahkan tetap membaca amin. Kita amalkan insyaallah. Zakat dari perdagangan properti, yaitu perumahan dan sebagainya. Seseorang berbisnis properti dengan cara membeli tanah, kemudian ia membangun perumahan di atasnya, lalu ia jual tanah tersebut beserta bangunannya. Nah, ini permasalahannya. Pertanyaan, apakah orang yang berprofesi seperti ini dikenakan kewajiban zakat perdagangan, zakat tijarah? Jawab, wajib jika ia mencapai haul dan nisab. Jadi yang seperti ini dapat juga mendapat tijarah karena dia berdagang, yaitu jual beli rumah dan tanah tadi itu. Jadi rumah dengan tanahnya. Kalau sudah mencapai nisab, kemudian sampai satu haul, ya harus bayar zakat. Salat witir. Seseorang mengerjakan salat witir 2 rakaat sebelum tidur. Sebelum tidur baru 2 rakaat. Padahal witir itu kan ganjil. Kemudian 1 rakaatnya ia kerjakan setelah tidur. Bangun tidur baru mengerjakan 1 rakaat. Bolehkah mengerjakan salat witir dengan cara seperti ini? Jawabnya adalah boleh, maksudnya sah, tetapi khilaful afdal. Nah, yang afdal ya dikerjakan langsung saja, yaitu 3 rakaat. Yang paling afdal dikerjakan setelah akhir daripada malam, yaitu ketika tahajud itu akhir malam itu kerjakan langsung 3 kali atau 11 kali boleh, atau minimal 1 kali. Nah, tapi jangan terus-terusan. Itu. Kemudian kalau sudah witir, makanya mungkin Ramadan, kemudian sudah sholat witir pada bulan Ramadan setelah sholat tarweh, ya, kita semuanya witir. Terus malam sholat tahajud, bagaimana ini? Ya, kalau malam itu mau sholat tahajud, witirnya sudah cukup, tidak butuh witir lagi. Sudah cukup witir yang awal itu saja sudah cukup. Nanti tinggal sholat tahajudnya genap.